اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصدق الرسول النبي صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati Tunku Imum Gampong, Ku Imum Si Masjid Jami Gampong Lancanggaran. Kemudian yang saya hormati Ketua BKN beserta seluruh anggotanya. Kemudian yang saya muliakan guru-guru kami ataupun gure-gure kamu, mungkin yang telah berhadir di tengah-tengah kamu, di tengah-tengah kita. Mungkin berkat doa beliaulah, alhamdulillah kita juga masih diberikan satu kesempatan atas malam yang sangat berbahagia ini. Di malam pertama kita menyambut tamu agung, bulan yang penuh rahmat pada malam hari ini, yaitu bulan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kami bangga-banggakan serta yang kami muliakan juga kepada seluruh para jamaah tarawih malam pertama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian para jamaah semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau selagi masih muda selalu beliau diberi gelar sebagai Al-Amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian, mungkin juga sebagai donatur untuk Masjid Jami yang sangat kita cintai ini. Tanpa terasa di tahun yang lalu, alhamdulillah Allah masih berikan kita. Maka oleh karena itu lagi dan terus lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan saya yakin ini jamaah juga jamaah yang tahun yang lalu di bulan puasa, bulan Ramadan tahun 1444, dan sekarang di 1445 Hijriah, alhamdulillah Allah pertemukan lagi saya dengan para jamaah sekalian. Saya menjabat sebagai Geci di Gampong Lancanggaran sudah 1 tahun lebih. Kemudian kemarin setelah saya dilantik, saya langsung berhadapan dengan bulan puasa. Alhamdulillah saya bertemu lagi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh para jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini juga Allah pertemukan kita yang kedua kalinya. Saya berdiri di sini, saya hingga saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersilaturahmi lagi pada malam hari ini untuk menyambut bulan yang sangat penuh barakah,
bulan yang penuh rahmat dan bulan yang penuh dengan maghfirahnya Allah SWT. Hadirin hadirat para jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lagi terus kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pada malam ini, malam yang pertama ini, saya rasa semangat kita masih sangat luar biasa. Alhamdulillah jamaah tahun yang lalu dan tahun yang sekarang juga tidak pernah surut. Alhamdulillah kita ini seperti ibarat orang balap mobil ya. Kalau orang balap mobil ini semakin lama sudah mau mendekati final, itu pasti gasnya tuh terlalu kencang. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh para jamaah tarawih pada malam hari ini, tidak hanya malam ini kita ramaikan masjid untuk kegiatan ibadah kita dalam melaksanakan salat sunnah rawatib, dalam salat sunnah tarawih, tapi hingga nanti hari-hari yang terakhir, 10 malam terakhir dan yang terakhir itu kita ramaikan juga seperti ini, penuh dengan para jamaah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya tidak akan lama di atas ini, hanya menyampaikan sedikit tausiah. Tausiah pun saya bukan seorang alim ulama. Saya juga masih belajar ini Bapak Ibu sekalian. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian bukan berarti saya ingin mengajari, tapi saya ingin menyampaikan apa yang saya tahu. Sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dari aku, kata Rasulullah, walaupun kamu hanya tahu satu ayat. Jadi sebenarnya kita dalam berkehidupan ini, apalagi kehidupan kita ini sudah diambang pintu pahala yang sangat besar, yaitu hanya 1 bulan yang ada dalam setahun, yaitu bulan Syahrul Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini, inilah kesempatan untuk kita semua para jamaah. Ini Allah pilih kita pada malam hari ini. Apakah kita pernah mengingat bagaimana saudara-saudara kita, tetangga kita, adik-adik kita yang masih belum hadir di sini? Inilah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas kita, untuk kita saling mengajak bagaimana kita untuk bersama-sama, tidak hanya untuk ibadah sendiri semata. Kita ajak saudara-saudara kita, bagaimana, wahai saudara kita, wahai tetangga kita, wahai sahabat-sahabat kita, bagaimana kita untuk mengembalikan kebaikan-kebaikan pada diri kita berupa pahala-pahala yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita pada bulan yang penuh rahmat ini. Tidak ada arti Bapak Ibu sekalian. Saya juga pernah berpikir. Bukan saya cuma berpikir, tapi saya merenungi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana yang dikatakan tanggung jawab seorang pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu itu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun. Dan setiap kamu itu, pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita memimpin ini intinya itu yang pertama sekali, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat yang dosa, kesesatan. Jadi kita biasakan yang benar.
tidak membiasakan yang salah. Maka di bulan Ramadan ini sama-sama Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita manusia ini tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Siapa yang sempurna? Hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu asyam. Apa itu? Puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana Allah mewajibkan orang-orang terdahulu sebelum kita juga Allah wajibkan puasa. Jadi bukan hanya masa kita saja. Alaikumusiyam, puasa itu wajib atas kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Untuk apa kita berpuasa? Untuk apa Allah perintahkan kita berpuasa? Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia itu di sisi Allah yaitu orang yang bertakwa di antara kamu sekalian. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama, saya juga berpikir, saya juga merenungi, ternyata hidup itu sebenarnya kehidupan ini itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Begitu juga sebaliknya dalam kita beribadah. Beribadah kita terutama dalam sholat, dalam ibadah sholat. As-sholatu imaduddin, sholat yang agama. Maka oleh karena itu sholat ini adalah merupakan tiang agama. Jikalau suatu bangunan tidak ada tiang, maka mustahil bangunan itu bisa berdiri dengan sendirinya. Dan amal apa yang paling utama? Para sahabat Rasulullah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ayyul a'mali afdalu ya Rasulullah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu li awwali waqtiha." Jadi, amalan apa wahai Rasulullah yang paling utama itu adalah salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu li awwali waqtiha." Jadi salat itu pada awal waktunya. Jadi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah kita ini bukan manusia juga yang sempurna. Manusia yang banyak kekurangan, yang sempurna itu hanya milik Allah. Oleh karena itu, mari kita perbaiki niat kita dalam kehidupan. Niat kita dalam beramaliyah sehari-hari, dalam kita berbuat sesuatu kepada saudara kita yang terbaik. Jadilah kita manusia yang bisa memberikan manfaat. Khairun nas tanfa'ul linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu juga bisa membuat manfaat yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menuju kita kepada hari-hari berikutnya dalam bulan Ramadan, marilah kepada bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh para jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pasangkan niat kita. Kita luruskan semua niat kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menginginkan kepada kita semua hamba-hambanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita ini semua menjadi penghuninya surganya Allah, mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah di yaumil kelak nantinya, dan mendapatkan tempat yang sangat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama juga dalam kehidupan kita ini kita tidak selalu berbuat kebaikan. Bahkan syaitan pada saat ini juga sangat luar biasa sudah. Jadi munyo jen kalinya kenle pangkat kopral Pak. Jen pangkat kakak jenderal mendung pangkatnya. Coba Bapak Ibu sekalian, saya sedikit di sini menghimbau kepada para jamaah sekalian, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki anak-anak
Ini saya sangat sedih Bapak Ibu sekalian. Saya melihat kejahatan yang sangat luar biasa. Kebetulan yang kemarin kejadian di Rumah Sakit Sakinah yang berapa hari yang lalu ketika mati lampu, saya juga mengenal kepada anak adik tersebut. Dia yang telah diberikan sayatan oleh anak-anak kita yang tidak bertanggung jawab. Ini sangat-sangat menyedihkan sekali. Kebetulan anak itu pun karena kita yang kenal. Karena kebetulan kita yang kenal, yang tidak kenal pun kita sangat sedih melihat atas kejadian tersebut. Maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nyona ane miet ane bapak, ibu ane ibu, tolonglah, peran orang tua itu sangat penting bapak ibu sekalian. Munyo kapo tiplo malam yang tulung tetap ya ane bapak. Di Lancanggaram beberapa hari yang lalu juga sudah mereka dikejar-kejar, mereka lari ke sini Pak. Itu persisnya di depan sekolah Muhammadiyah. Cukup ngeri Pak, nyampudeng-pudeng, kilat-kilat ada dari Pak. Nah, taji barang kau Pak Abi itu. Oh Pak Gici nanya awak begal, ada Pak Gici pihan ada Gici maju ucinya. Namun bagaimana kita bersama-sama lah kita menjaga anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Tolonglah bimbing anak-anak kita menyujud ya bagaimana kita rehab di rumah. Tabilah bimbingan-bimbingan ataupun tempat-tempat sekolah yang baik kita jaga anak-anak kita. Kita harus tahu siapa sahabat-sahabat dia. Sampai di mana nyojino masalah HP, gadget itu juga sangat luar biasa. Yang sangat mempengaruhi atas kemajuan-kemajuan yang tidak kita kehendaki. Karena kemajuan-kemajuan itu banyak yang tidak bertanggung jawab. Jadi akhlak kahanali Bapak Ibu sekalian. Kita udah sembahyang, jula jalo, 20 jam, tak bersedekah dan lain-lain sebagainya. Semua amal kebaikan kita. Tapi bagaimana dengan nasib anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Yang kenyan tanggung jawab gedanyo terhadap anak-anak gedanyo. Ini kenapa saya himbau yang sering-sering saya mengatakan, ini saya ulang-ulang. Karena memang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya juga selaku kecil kadang-kadang layaknya saya juga seorang manusia beristirahat 8 jam. Ini saya mohon maaf di atas mimbar ini semalam pun saya jam 3 baru beristirahat. Setelah subuh saya juga enggak beristirahat lagi. Saya mohon maaf mungkin dalam penyampaian saya melihat wajah saya yang mungkin lelah sedikit. Ini saya mohon maaf juga kepada Bapak Ibu sekalian, tapi saya menyempatkan diri saya karena saya diingatkan oleh pengurus masjid Jami. Saya ada jadwal malam ini, malam pertama, karena Geci Ngampulan Janggaram pegahaban di malam pertama itu dimohon oleh para panitia. Ini bukan tausiah Bapak Ibu sekalian, tapi ini sama dengan saya juga mengingatkan untuk diri saya sendiri. Ibarat saya melempar bola ke dinding, bagaimana orang melempar bola ke dinding, apa yang saya sampaikan ini, bola itu akan kembali lagi kepada saya. Jadi oleh karena itu, saya sebagai Geci juga masih mungkin di Banda Sakti, saya Geci nomor 2 yang termuda. Yang pertama itu Geci Jomblang, yang kedua saya Geci Ngampulan Janggaram, saya masih muda. Saya masih butuh banyak bimbingan daripada bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Jadi jangan segan-segan Bapak sampaikan saja apa yang kurang pada masjid ini juga, karena saya selalu kecil, sampaikan ke saya Bapak Ibu sekalian. Nanti insya Allah bisa kita bicarakan dan kita musyawarahkan demi kenyamanan Bapak Ibu sekalian dalam beribadah di masjid kami yang sangat kami cintai ini, yaitu Masjid Lama. Ini sejarah ini adalah masjid lama. Kecil-kecil saya juga dulu, saya alhamdulillah saya putra daerah di sini. Saya lahir di Lancanggaram. Saya juga kecil-kecil saya ngaji di sini dan main bola juga di sini. Jadi ini sejarah masjid ini. Alhamdulillah mungkin orang-orang yang terdahulu mungkin kenal dengan orang tua saya yang sering disebut dengan Ustadz Hasballah. Mungkin bapak-bapak yang sudah lama mungkin bisa pernah mengenal, karena bapak saya juga pernah menjadi kepala kuaket yang dulunya di Kota Lusmawe juga, karena dulu kuaketnya cuma 1 Pak ya. Jadi sekarang sudah ada pemekaran, setiap kecamatan ada kuaket. Jadi waktu itu juga masa pensiun orang tua saya, kebetulan saya pun tidak menikmati juga bagaimana Bapak menikahi, bagaimana Bapak memberikan khutbah, bagaimana Bapak memberikan khatib ketika beliau menikahkan. Tapi alhamdulillah
dengan apa yang sudah dimiliki oleh orang tua saya, apa yang sudah dimasukkan makanan ke dalam diri dia sehingga lahirlah saya merasa dilahirkan dengan harta-harta yang halal. Mudah-mudahan saya juga tidak memakan sebagai pemimpin harta-harta yang tidak saya diinginkan oleh Allah SWT. Harta yang diharamkan, maka haramlah saya makan. Jika dihalalkan, maka itulah yang saya makan. Jika saya ada kesalahan, jika ada segala sesuatu yang salah dari saya, mohon Bapak Ibu, cegahlah saya. Hidup kita ini hanya 60-70 tahun. Hidup kita ini hanya 60 tahun. 60-70 tahun. Nyan munyomangan mentang udip 60-70 tahun. Sekarang pun kita lihat kadang-kadang, kemarin saya sangat sedih juga mendengar ada seorang polisi di Kampung Jawa Lama, Pak Said Fauzan almarhum itu polisi. Saya juga kaget mendengarnya namanya sama dengan saya. Itu sebagai juga pelajaran bagi saya. Kafa bil mautil mau'ibah. Jadi cukuplah kematian itu jadi peringatan bagi saya. Jadi saya mengingat Fauzan. Jadi saya pun juga sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kita tidak bisa akan lari daripada kematian. Tidak akan bisa lari daripada. Pasti. Itu ilmu pasti. Maka oleh karena itu hati Bapak Ibu sekalian. Dalam tubuh kita, dalam jiwa kita ada satu segumpal daging yang namanya hati. Kalau dia baik, maka baiklah semuanya. Tapi munyobro hati kitanya, maka buruklah semuanya. Dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa malaikatihi wa bi kutubihi wa bi rusulihi wa ma hum bimu'minin. Dia mengatakan saya beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada kitabnya Allah, kepada rasulnya Allah. Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka tidak beriman. Inilah golongan daripada orang-orang munafik. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tergolong daripada orang-orang tersebut. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hidayah. Ada satu doa, Allahumma alhimna marasyida umurina wa izna min sururi anfusina wa min sayyiati amalina. Ya Allah, berikan kepada kita ilham. Ya Allah, berikan kami bimbingan-bimbingan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bimbinglah kami ya Allah. Semoga kami selalu dalam bimbingan-Mu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kami tunjukilah kami ke jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang sesat, dan bukan pula jalan orang-orang yang Engkau murkai. Mungkin Bapak Ibu sekalian, para jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sekali lagi saya mengajak di sini, marilah sama-sama saling kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempatan. Ini mungkin kadang kesempatan kita terakhir. Belum tentu kita di tahun depan, di bulan Ramadan yang berikutnya, kita bisa menikmati bulan Ramadan yang berikutnya. Ini kesempatan. Mari kita perbanyak amal kita. Pertama, sedekah kita Bapak Ibu sekalian. Ingat Bapak, anak-anak yatim yang ada di desa-desa Bapak, di kampung-kampung Bapak, tolong Bapak perhatikan dia. Karena dia sudah tidak memiliki orang tua, tulang punggung dalam keluarga dia sudah tidak ada. Inilah perlu kita perhatikan. Di saat bulan Ramadan ini, saatnya kita untuk memberikan suatu sentuhan yang memang sangat terkesan bagi anak-anak yatim tersebut. Jika saya berbicara anak yatim, mungkin terlalu panjang pun nanti saya akan bisa sedih sendiri. Saya juga alhamdulillah ada anak kakak saya yang selama ini juga saya pedulikan, yang masih dalam kandungan ayahnya sudah meninggal. Saya mencoba untuk belajar. Bukan saya pamer, bukan saya ria, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yatim.
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Insya Allah di lain waktu, jika bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bertemu dengan saya, melihat saya, silakan tegur bapak ibu sekalian. Mungkin saya nanti mungkin tidak melihat, bukan berarti saya sombong, tapi tegurlah saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.